Jadi kalau menurut saya, Hamas is Hamas. Hamas tidaklah mewakili penggalangan donasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok hari ini dengan menjual penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Juga jangan asal, jangan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, masih suasana Idul Fitri. Tak lupa kami mengulangi KP Nusantara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk saudara-saudaraku semuanya sebangsa setanah air. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebahagiaan dan kedamaian selalu bersama kita semuanya, warga negara Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Sampai hari ini konflik Hamas dengan Israel masih terus terjadi di kawasan Gaza. Saya mengatakan konflik antara Israel dengan Hamas. Ya, karena itu yang terjadi. Karena Hamas itu adalah satu kelompok dari dua kelompok besar yang ada di Palestina yang terlibat konflik. Yang hari ini Hamas ini berseteru dengan Israel. Dua kelompok yang berseteru ini kebetulan beraliran garis keras semuanya. Baik Israel yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu, juga orang dengan ambisi dan keserakahan, kekerasan yang ada. Begitu juga sebaliknya Hamas adalah kelompok militan Islam di kawasan Gaza yang menguasai Gaza yang juga beraliran keras. Dua-duanya kemaruk, berhasrat, bernafsu untuk perang. Jadi kalau menurut saya, Hamas is Hamas. Hamas tidaklah mewakili seluruh aspirasi negara Arab di kawasan Palestina. Ya jangankan mewakili seluruh umat Islam di tanah Arab sana. Di tanah Palestina sendiri juga tidak. Karena di samping Hamas, di Palestina juga ada kelompok rivalnya yang juga kuat, yakni kelompok Fatah yang dipimpin oleh Mahmud Abbas gitu. Nah, sementara Hamas dipimpin oleh pimpinan Hamas, yakni Ismail Haniyah. Nah, dua kelompok ini hari ini sedang berseteru secara politik. Perseteruan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Dua-duanya ingin menguasai Palestina. Tetapi selalu gagal karena yang satu memang beraliran keras gitu. Keduanya pernah beberapa kali terlibat konflik bersenjata dan berdarah gitu. Ini yang membuat konflik internal Palestina ini menjadi persoalan rumit tersendiri. Nah, akhir Mei ini Presiden Mahmud Abbas, pimpinan tertinggi Fatah, itu sedianya akan menggelar pemilihan umum untuk kawasan Palestina seluruhan, termasuk yang melibatkan Gaza, melibatkan Hamas, dengan maksud agar nanti ada pimpinan tunggal di Palestina, tidak dua pimpinan seperti yang terjadi hari ini. Nah, Fatah sudah menyetujui ini dan didukung oleh sejumlah negara-negara yang lain. Tetapi Hamas tidak sepakat akan adanya pemilu ini. Agendanya akhir Mei ini. Dengan konflik ini, dengan peperangan ini, nampaknya sangat sulit kita harapkan persatuan yang ada, persatuan atau pemilu Palestina bisa terwujud yang mestinya bisa untuk menjadi jalan menuju perdamaian, menuju persatuan united di Palestina. Dan nampaknya emang Hamas nggak mau ini karena akan kehilangan akses untuk mencari donasi-donasi dari negara-negara Islam yang lain dengan jualan kekerasannya itu. Nah, jadi yang penting paham dulu ya bahwa Hamas di Palestina adalah satu kelompok saja. Jadi bukan mewakili seluruh aspirasi warga muslim di Palestina. Tidak mewakili kepentingan bangsa Palestina secara umum. Termasuk juga kepentingan negara-negara Islam di kawasan Palestina. Faktanya, buktinya apa? Hari ini tidak ada satu negara Islam di sekitar Palestina yang membantu Hamas
ikut menyerang Israel ya nggak ada, adanya hanya koar-koar aja. Contoh seperti Erdogan itu, Turki, ya hanya koar-koar aja. Kalau memang serius membantu warga Muslim di Palestina, ya tinggal diserang aja Israel kan rampung. Walaupun itu sesuatu yang kayaknya tidak mungkin, itu hanya koar-koar politik, bergaining mungkin ya. Karena Palestina, ya apa? Karena Turki sendiri punya kerjasama bisnis dengan Israel sudah lama. Antara kedua belah pihak, antara Turki dan Israel punya jaringan hubungan diplomatik. Turki punya duta besar di Israel, dan Israel juga punya duta besar di Turki. Keduanya terjalin hubungan ekonomi bisnis termasuk bisnis persenjataan. Mana mungkin. Nah normalnya kan kalau yang betul-betul mengecam apa yang dilakukan oleh Israel, putuskan hubungan diplomatik antara kedua negara, antara Turki dan Israel. Pulangkan duta besar Turki, duta besar Israel dari Turki. Tarik duta besar Turki dari Israel, kan begitu. Hentikan seluruh kerja diplomatik. Itu baru keputusan tegas walaupun tidak perlu koar-koar. Dan sikap Indonesia jelas. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel. Sebagai bentuk tidak sepakat atas aksi-aksi Israel di Palestina. Indonesia tidak mau kerjasama diplomatik dengan Israel. Itu sudah jelas. Itu kan sikap resmi yang mestinya awal ditempuh dulu. Tidak harus koar-koar, tidak harus beras-beras, main kekerasan yang ujung-ujungnya warga sipil menjadi korban seperti hari ini yang terjadi di Israel dan di Palestina. Dua kubu sama-sama garang, adu kekuatan, adu keras, ego, akhirnya warga sipil yang menjadi korban. Ada ratusan wanita di Gaza, ratusan anak-anak di Gaza menjadi korban kekerasan ambisi politik pimpinannya. Begitu juga di Israel. Nah, makanya dalam konteks ini saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Dur bahwa untuk menyelesaikan konflik Israel dengan Palestina di sana, tidaklah cukup dengan cara-cara kekerasan, tidaklah cukup dengan cara-cara militeristik dan cara-cara politik, tetapi cara-cara kemanusiaan, cara-cara yang damai, dengan cara menghentikan kekerasan adalah bisa diharapkan lebih bisa diharapkan untuk menyelesaikan konflik di sana. Begitu. Oke ya, saya kira itu tanggapan singkat saya atas konflik antara Hamas dan Israel yang hari ini sedang terus terjadi di Palestina. Terakhir, kantor berita internasional di Gaza milik AP, Associated Press, dan Al Jazeera juga diratakan dengan tanah oleh bom-bom Israel. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan kita yang di Indonesia nggak usah terprovokasi dengan jualan-jualan agama, dengan cara-cara kekerasan untuk dibawa kepada ranah kekerasan, ranah perang yang ada di Hamas yang terjadi di Gaza hari ini. Termasuk juga nih, saya ingatkan, termasuk juga penggalangan donasi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok hari ini dengan menjual penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Juga jangan terlalu mudah terbujuk oleh rayuan mereka. Belum tentu kita harus belajar dari pengalaman, kita harus belajar dari sejarah. Ada banyak pelaku donasi menjual infak atas nama agama, atas nama infak, ternyata digunakan untuk kepentingan kelompok terorisme di Indonesia ini. Dan kita wajib waspada, jualan penderitaan umat Islam di Gaza akan digunakan hal yang sama. Kalau Anda mau donasi, donasilah kepada jalur-jalur resmi yang digalang oleh ormas-ormas yang sudah populer, ormas-ormas Islam yang bisa dipertanggungjawabkan seperti NU atau Muhammadiyah atau ke jalur resmi negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.